Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Lantunan ayat suci yang Anda dengar tadi kira-kira berisi mengenai tempat ibadah di muka bumi ini pertama dibangun di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, begitu kita beribadah, sholat dan sujud di sana rasanya sangat berbeda sekali dengan di belahan dunia manapun ya pemirsa ya. Dan kita tanya lebih lanjut mengenai ayat yang barusan saja kita dengar kepada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya Ustadz ya, seperti itu ya. Tapi betul. tujuan ayat itu sebenarnya kemana arahnya Ustadz? Ya, di akhir ayat itu Allah menyatakan wahudan lil alamin, menjadi petunjuk buat sekalian alam. Namanya buat doa juga menjadi doa, mudah-mudahan buat kita yang ada di sini pemirsa Antv. Satu hadiah pantun dari saya, mudah-mudahan dari ayat yang tadi dibacakan. Buah markisa dari Pondok Aren, rambutan nyonya dari Matraman. Pemirsa Antv yang udah pada keren, mudah-mudahan hatinya juga selalu beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman ya pemirsa ya. Dan pada pagi hari ini sudah ada tamu istimewa yang cantik sekali. Jadi bagi Anda yang sedang cari jodoh, nah ini jodoh yang tepat untuk Anda kayaknya ya. Assalamualaikum Nuri Maulida. Waalaikumsalam. Ih cantik banget ya deh. Allah, Kayaknya kasih. laki-laki di sini semuanya udah bergetar semua ya. Tapi karena Nuri atau ayat yang barusan dibacakan yang merdu sekali ya. Iya, merdu banget. Suka baca Quran juga di rumah? Alhamdulillah suka, cuman belum bisa kayak Qoriah tadi. Iya sama, gitu. saya juga cita-citanya pengen merdu kayak begitu. Sekarang kegiatannya apa aja? Lagi sibuk syuting sinetron, presenter sama kuliah itu aja. Aduh udah mulai jadi presenter ini posisi saya bisa terancam nih pemirsa. Enggak. Rezeki ada ini Ada aja. Jelas, sudah diatur. Sudah diatur. Nah nanti kita curhat boleh mengenai rezeki ataupun yang lainnya. Atau mungkin boleh juga masalah jodoh. Tapi ngomong-ngomong masalah jodoh ada nih pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk curhat bersama kami ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Bisa juga melalui email di cbu@an.tv. Kemudian mengenai jodoh, ini ada yang curhat mengenai jodoh, mengenai menikah. Tapi dipaksa sama orang tua menikahnya, silahkan Mbak, silahkan curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Nana, masih kuliah. Saya mau nanya, saya kan disuruh nikah sama orang tua saya, tapi gimana ya masih belum siap gitu. Sayanya masih mau kuliah, terus saya juga nggak bersedia sama yang pilihan orang tua saya itu gitu. Sementara udah ada teman dekat juga di luar gitu. Jadi baiknya gimana ya Pak Ustadz? Sementara saya nggak pengen dibilang anak yang durhaka, tapi saya juga pengen nyari masa depan saya sendiri juga. Masih mau kuliah, masih mau yang lain-lain gitu deh. Gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Ustadz, kira-kira sampai di mana hak orang tua untuk memilihkan jodoh untuk anaknya? Merujuk kepada Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-9, memang Allah memberikan warning kepada para orang tua. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah wahai para orang tua, dia mengkhawatirkan seandainya meninggalkan setelah mereka alias anak cucunya zurriyatan di'afa, anak-anak yang lemah imannya dan lemah SDM-nya. Nah ayat ini kalau boleh saya korelasikan ya, dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, haqqul walad ala walidihi, hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Memang walaupun nanti ada kewajiban untuk menikahkan, tapi yang nomor satu bukan itu. Pertama kata Rasulullah, ayyuhsinasmahu, memberikan nama yang baik. Yang kedua, nah ini yang lebih berat nih di zaman sekarang, terutama kita sebagai orang tua, ayyu'allimahul kitabata, ajarkan kepada mereka supaya tidak buta dengan baca tulis Al-Quran. Allah Karim, bahasa Nabi indah. Di situ sangat global. Al-Kitabata, bukan Al-Quran. Tapi supaya mereka tidak buta dengan ilmu duniawinya dan ilmu agamanya. Nah baru yang ketiga apa? An la yarzuqahu illa thayyiban. Memberikan makan kepada anak, jangan berikan makan kecuali dari hasil yang halal. Baru yang keempat ini hak anak. Aizawizahu iza adroka. Nikahkan ketika sudah datang jodohnya.
Jadi jangan lompat ke nomor 4 sebelum melaksanakan yang nomor 2 ini. Jadi harus berurutan Iya. juga ya Ustaz. Jadi ada baiknya Mbak Nana itu baiknya, ya ini jawaban buat yang bertanya ya, dikonfirmasikan kepada orang itu secara baik-baik gitu. Baik, abis ini Iya. kita tanya ya Ustadz ya, Boleh. Nuri kira-kira pernah nggak dijodohin sama orang tua? Pokoknya Tapi kita break dulu. dari Pasar Minggu ke Cikini, kita tunggu setelah ini. Baik, jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz, kami sedang membicarakan masalah anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Sebenarnya niatnya baik ya Ustadz ya. Jelas, orang tua Tapi semua kalau niat yang anaknya kurang serak, sebenarnya yang durhaka anaknya atau mungkin orang tuanya juga yang salah atau gimana Ustadz? Ya secara kacamata agama, Nabi telah mengajarkan lewat bahasanya, ya nikahilah perempuan, maksudnya baik laki maupun perempuan ini, dia ada kriteria 4. Yang pertama, pandang mereka linasabiha, lihat kepada keturunannya. Jadi biar tahu asal usulnya. Yang kedua, itu masuk nominasi li jamaliha. Kepada kalau laki-laki jelas ketampanan, kalau perempuan mungkin kecantikannya. Ini jadi kriteria. Jangan seperti nanti ya pas sudah jadi akhirnya kan menyalahkan, memangnya dulu lagi milihnya merem kan begitu. Iya. Nah, yang ketiga kata Nabi, apa setelah keluarga, kecantikan, lima liha, lihat kepada kemandiriannya. Ya, terutama suami. Lihat kepada kemampuannya. Karena sebagai suami sebagai bahasa Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Barulah yang keempat, lidiniha, terhadap agamanya. Ini ditaruh nomor 4, walaupun nomor 4 tapi kalau menurut bahasa kaidah agama, maksudnya kaidah bahasa mazasnya maklub ini, walaupun ditaruh nomor 4 tapi yang menjadi tujuan awal terakhir ini, tujuan yang utama. Makanya kata Nabi fazfar bizatid din taribat yadak. Utamakan yang nomor 4 agama, maka selamatlah dunia akhirat. Apa sebabnya? Karena kalau bicara ketampanan, bicara itu yang namanya materi, itu ada masa habisnya. Tapi kalau agama dijadikan nomor 1, insya Allah yang akan permanen selama-lamanya. Dan jadi silakan ya buat Mbak Nana tadi ya, ya supaya tidak termasuk anak yang durhaka, baiknya kita orang tua juga tidak otoriter, dikonfirmasikan secara baik-baik. Pada anaknya gitu. Iya, supaya nggak terjadi misunderstanding gitu. Kalau Nuri sendiri pernah nggak dijodohin sama orang tua atau mungkin gini, udah memilih jodoh tapi orang tua ikut berkomentar misalnya gitu kan sering terjadi. Iya, kalau komentar mungkin sering ya komentar karena kan pasti juga Nuri nggak mau pasangan Nuri nantinya juga nggak bisa ngebahagiain keluarga Nuri gitu. Kalau komentar sering gitu, cuman kalau untuk sampai ngejodohin sih alhamdulillah nggak sampai sekarang. Kebetulan Mama alhamdulillah ngasih kebebasan Nuri untuk memilih. Yang penting itu yang terbaik dan juga emang baik untuk masa depan Nuri gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sama Ustadz misalnya, Iya. gimana sih biar enteng jodoh gitu? Nggak sih, kebanyakan mungkin kalau misalnya kadang kan ada pilihan kita ya Tat ya. Iya, iya. Tapi kadang-kadang orang tua juga kurang setuju gitu Iya, misalnya. iya. Ah, kamu kurang ini, kurang. Tapi kita sendiri Cuman, serak gitu ya. Karena kita sendiri kayaknya cocok banget gitu. Tapi orang tua kayaknya aduh kurang serak gimana tuh Tat? Iya, yang pertama secara kacamata agama saya nggak mendiskreditkan kaum orang tua ya, karena orang tua secara bahasan agama Al-Quran maupun hadis, bahasan secara fikih ada yang namanya wali mujbir. Apalagi seandainya anaknya perempuan ya, itu dia berhak wali yang artinya mujbir itu artinya berhak memaksa. Dalam arti kata ya seandainya misalkan terjadi istri si perempuan anaknya nggak menyetujui, kemudian orang tuanya sudah terjadi ijab kabul, itu nikahnya sah.
Karena itu bahasanya, cuma untuk zaman sekarang kita udah nggak menemukan demikian. Nah, paling tidak ya, buat Mbak Nur yang bertanya demikian, alangkah baiknya dikonfirmasikan secara baik-baik kepada orang tua. Dan yang kedua, ya boleh juga pilihan orang kasarnya bilang itu masukan dari orang tua, jangan langsung kita nggak terima sekaligus. Nah, baiknya juga kita kolaborasikan dengan persepsi Allah. Disinilah diperbanyak untuk sholat istikharah. Iya. Saya juga pernah dengar katanya nasihat orang tua sendiri datangnya dari Allah gitu loh. Jadi disampaikan melalui orang tua, itu benar ya Ustaz? Jadi begini, dalam Al-Quran ya Allah boleh menyuruh kepada kita dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala antus likabi. Nah, kalau kita boleh membangkang kepada perintah orang tua selama dia untuk mengajarkan melanggar pada perintah agama. Disuruh musyrik, disuruh nyolong, disuruh minum khamar, itu boleh kita membangkang. Selain dari itu, baik kita mematuhi pada perintahnya. Kalau Gitu. niatnya baik menujunya kepada kebaikan, kita justru wajib untuk mematuhinya. Ya, Ustaz? Jelas, alangkah baik itu jadi nilai ibadah buat kita semua. Baik, Iya. menarik sekali. Setelah ini pastinya akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah menjelang azan subuh berikut ini. Pemirsa Antv, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Apabila Anda ingin curhat, Anda bisa bergabung lewat SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, ataupun juga bisa mengirimkan email Anda ke cbu@an.tv. Di sini ada Ustadz Taufikur Rahman, ada Nuri Maulida juga yang cantik yang ikutan gabung curhat. Tadi sudah curhat sedikit ya. Sudah. Setelah ini curhat lagi, tapi kita mau dengar dulu dari Desi. Sedang katanya kalau ribut sama saudara gimana, adik sama kakak kan biasa Iya, biasa ribut ya. Tapi coba Mbak Desi gimana curhatnya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Desi, saya ibu rumah tangga. Begini loh Pak Ustadz, saya tuh punya permasalahan antara keluarga. Kebetulan ini saya bermasalah dengan adik saya sendiri. Waktu itu kita kan tinggal satu rumah, di rumah orang tua. Kan punya anak nih Pak Ustadz gitu. Kebetulan ada permasalahan, ya sedikit salah paham deh sama anak adik saya itu. Ya akhirnya berkembanglah jadi saling diem-dieman gitu. Tapi akhirnya kita sendiri sempat menyadari gitu, kayaknya nggak enak juga ya gitu, tinggal satu rumah begini kita diem-dieman gitu. Terus akhirnya saya inisiatif, saya minta maaf nih sama adik saya, kita baikan gitu. Tapi baikannya itu masih tetap diam-diaman aja Pak Ustadz. Dalam arti kata tuh ya bicara juga enggak yang bagaimana lah gitu, bicara yang masih seperlunya gitu. Orang tua kita sih taunya kita tuh baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Bagaimana ya cara menyelesaikannya ya Pak Ustadz biar kita tuh bisa baik lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga suka gitu tuh Ustadz, udah maaf-maafan tapi masih sebel gitu. Gimana? Masih nyimpen dendam. Masih gitu, pernah gitu juga ya? Suka. Ada adik ya di rumah ya? Ada gitu. Pernah kayak gitu? Iya, sama adik kan udah berantem, terus marah-marahan gitu. Baik kan sih negur, tapi cuman iya gitu. Masih kesel gitu ya? Iya. Gimana Ustadz? Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Kepal merah beli kedondong. Jadi hidup orang jangan pemarah dong ya. Oh iya, Insya Allah. santai aja ya Ustadz ya. Merujuk kepada Al-Quran, Allah menyatakan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya apa yang nomor alladzina yunfikuna fis sarra, yang bersedekah dikala dia sedang kondisi enak lapang, wadh-dharra dalam kondisi juga sempit ya. Yang ketiga wal kadhiminal ghaiza, bisa menahan emosi, wal afina anin nas, dan yang keempat tidak mempunyai sifat dendam
Dalam arti kita suka membukakan maaf kepada orang lain. Ketika kita dizolimi oleh seseorang, manusiawi kita timbul emosi. Manusiawi, bukan namanya manusiawi kalau diambil dizolimi oleh orang kita malah ketawa, oh saya sabar, bukan begitu. Ya, nah itu manusiawi. Cuman ini yang lebih berikan pengajaran kepada kita, jangan sampai timbul dendam di dalam hati, ini nggak boleh. Kalau dendam kan begini Mbak, kepada yang nggak bisa bersangkutan. dibohongin ya Iya, Ustadz ya, kalau mulut bisa dendam, berbohong ya ya. keki dendam, yaitu bahasa Nabi apa? Di situ melihat orang yang bersangkutan senang, kita alergi. Ngelihat dia susah, kita tepuk tangan. Nah ini nih yang Nabi larang. Nah bahkan bahasa Nabi itu orang yang musyahinan. Orang yang punya sifat hati keki, dengki, dendam sama orang lain. Allah karim kata Nabi, itu jarak baunya surga arba'ina aman. 40 tahun orang berjalan, itu dianalogikan 40 tahun orang berjalan, baunya surga Allah telah berikan. Tapi orang-orang yang memiliki hati dalam hatinya sifat pendendam, pemarah, boro-boro baunya. Ya, jangan kata masuk surga, baunya pun Allah nggak akan berikan. Jadi jangan sampai kalau lihat orang seneng terus gatal-gatal kita ya Ustadz. Itu tanda-tandanya tuh ya. Gatal kalau betul penyakit ya nggak apa-apa. Ini gatal dalam arti kata kita nggak suka lihat dia bahagia. Itu yang nggak boleh ditanamkan di dalam hati kita. Jadi ketika ibu yang bertanya ya, ketika ibu udah minta maaf itu udah kelar di hadapan Allah. Adapun yang bersangkutan tidak memaafkan, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nuri pernah lama-lama nggak berantem sama adik misalnya? Enggak sih ya, paling cuma 2 hari. Karena kan Nuri sempat tahu juga nih, katanya kalau udah marahan nggak boleh lebih dari 3 hari itu kan. Itu benar nggak Ustadz? Itu dari Itu hadis ya, Oh, itu hadis ya. Kalau bisa memang janjian, ayo kita marah ya. Begitu 3 hari habis aja 3 ya. hari kita adu kelingking gitu. Perjanjian anak-anak saya gitu sih. Iya, Ustadz. gitu. Jadi jangan sampai berani dalam arti kata keluar kata-kata awas lu kita marah sampai 7 turunan. Naudzubillah min dzalik. Mau kemana? Kita hidup di dunia nggak lama gitu kan. Sayang kita ibadah setiap tahun umroh. Maaf ya, setiap bulan umroh, hajinya tiap tahun, sedekahnya paling royal, puasa sunnah nggak pernah ketinggalan. Itu jidat pernah semua hitam bekas sujud tiap malam. Tapi di hati kita ada dengki sama orang, boro-boro surga baunya Allah nggak akan berikan. Naudzubillah min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Iya. Jadi benar-benar dari hadis sebenarnya 3 Betul. hari minimal, Iya. Maksimal ya, Iya. 3 hari maksimal. Tapi begitu sampai 3 hari nggak kelar-kelar juga dendamnya Ustadz. Gimana tipsnya untuk Sekarang udah menghilangkan canggih, Pak. dendam? Emang ini meninggalkan gengsi untuk minta maaf berat loh. Ya sekarang udah canggih kok, dia jauh, kita angkat pegang telepon aja. Terserah dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Yang jelas kita udah meminta maaf, itu sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang nggak minta maaf, kita tetap harus ikhlas. Nah, di sini makanya yang supaya jangan timbul gengsi, begitu ketemu dalam satu majelis, jangan kita masih ada rasa cemberut atau gimana gitu. Coba upayakan nggak ada masalah, tetap ketika dia tanya jangan malah kita nggak jawab. Jawab silakan. Gitu, sebisa kita gitu, jangan sampai kan dari muka akhirnya di hati juga nyimpan, begitu ditanya melengos saja, dumel aja. Nah ini yang nggak diperbolehkan oleh agama kita. Baik, Ustadz Iya. Taufikur Rahman, terima kasih atas penjelasannya, menenangkan hati ya. Terima Sangat, kasih ya Nuria udah mau curhat Sama-sama. bareng-bareng kami. Iya. Semoga bisa datang lagi ya. Jadi senang lihat wajahnya Nuria yang cantik, jadi Amin, segar pada insya pagi hari ini. Allah. Dan pemirsa, apabila Anda ingin lebih segar pada pagi hari ini, ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Bicara marah, dalam suatu kejadian ketika Rasulullah melihat Hamzah pamannya terbunuh oleh Wa'si, lantas dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dibuang oleh si Hindun, trauma Nabi, ada emosi di situ Nabi. Tapi ketika Fathul Mekah, datanglah Wa'si dan Hindun minta maaf ingin masuk Islam. Apa jawaban Nabi? Aku terima permohonan maaf kamu, diterima Islam kamu, tapi mungkin sampai akhir hayatku aku tidak akan ketemu lagi dengan kamu. Ini sikap Nabi ketika menghadapi emosi. Nabi bukan berarti Nabi dendam, tapi Nabi tetap masih menerima daripada tingkah laku Wa'si dan Hindun. Mudah-mudahan kita semua pemirsa TV termasuk orang-orang yang di hati tidak memiliki sifat dendam. Insya Allah ya, naik kereta ke rumah Mbak Mona, mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermakna. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Ini minum dulu Ya. Nuri. Ustadz silakan.